diberkahi selalu dengan soleh-solehannya, sehat, sukses, kaya lebar, diberkahi istiqomah, mengamalkan ajaran orang-orang soleh, berkah rahmat sahabat Fatihah. Alhamdulillah ya Nabi Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita semua bahwa ada sekelompok malaikat yang mengambil keputusan, yang iblis, jadi setan, dan berjanji kepada Allah yang tadi ayat disebutkan bahwa sampai hayat di kandung badan, sampai akhir hayat, iblis dan bala tentaranya berjanji akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hamba Allah di antara mereka yang mukhlasin, yang telah diikhlaskan, yang telah ditanamkan ikhlas di dalam diri. Itu ayat pertama kita disini. Dan ayat yang disampaikan juga informasi buat kita bahwa iblis, setan dan bala tentaranya akan mengganggu, menyerang, menggoda, menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan Allah juga ngasih tahu kepada kita semua, dari sini disampaikan oleh pengusaha, dari semua umat manusia hanya sedikit saja syakirin. Syakirin itu kebalikan atau lawan dari kalau dalam terjemahan kita itu zakirin. Berdasarkan hadis qudsi, firman Allah, idza dzakartani syakartani, idza nasitani kafartani. Jika kamu berzikir kepadaku, maka kau bersyukur kepadaku. Jika engkau lupa kepadaku, maka bersyukur kepadaku. Jadi syakirin di situ, jadi sedikit sekali yang berzikir gitu. Kita semua alhamdulillah telah dibekali oleh Guru Agung ikhlas dan kalimat ikhlas, telah ditanamkan kepada kita yang tadi ayatnya juga, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini harus digarisbawahi. Semua pasti tersesat dan disesatkan oleh iblis, kecuali yang diandanya hamba-hamba yang telah ditanamkan bagi kita, dan oleh pengersa di tafsirnya itu, diterjemahkannya itu adalah kecuali hamba-hamba yang telah ditanamkan ikhlas di dalam diri-diri. La ilaha illallah ada 38 nama. Salah satu diantaranya yaitu kalimat ikhlas. La ilaha illallah itu selain kalimat iman, kalimat Islam, kalimat istiqomah, juga adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Setelah ditanamkan kalimat ikhlas, dan kita dianjurkan atau disuruh oleh Allah untuk memperbanyak zikir kalimat ikhlas, memperbanyak kalimat ikhlas agar kita jadi ikhlas. Ikhlas itu umum memaknai kita melakukan kebaikan tidak dilihat orang, tidak diketahui orang, ya. Jadi benar-benar hanya karena Allah saja. Tapi bagi kita, oleh pengersa abah disampaikan, ikhlas itu ada orang, nggak ada orang, ada yang lihat, tidak ada yang lihat, kita memang melaksanakan kebaikan. Padahal itu bahkan semua ibadah riya.
Dia itu terlihat orang, terdengar orang. Seluruh perbuatan ibadah yang terlihat orang, yang terdengar orang, nah itu ibadahnya riya. Kita mah harus belajar riya ibadah itu. Maksudnya ya kita harus menunjukkan bahwa kita terlihat rajin dalam ibadahnya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam kebaikannya. Mengapa kita harus tidak peduli terhadap ada yang lihat dan ada yang dengar, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu? Karena kita sudah punya ikhlasnya. Ikhlas ini. Jadi ikhlas itu yang ada ininya, yang ada 4 huruf dan 1 huruf di dalam hatinya. Supaya 4 huruf dan 1 huruf di dalam nyawa dan rasanya hidup, harus banyak zikir kalimat ikhlas la ilaha illallah. Kalau sudah banyak zikir kalimat ikhlasnya, maka dia akan melaksanakan kebaikan. Itu setan itu mengganggu kita. Alhamdulillah ini kita sudah istiqomah, ini nyampe yang sudah sampai hari Ahad pagi, orang lain mah pada jogging track ya, mungkin ke GBK jalan-jalan. Kita pagi-pagi sudah di sini. Itu kita suka ngerasa sendiri ya, waktu awal-awal sebelum Qaribah kan. Di tahap pertama dia ganggu dari depan dulu. Setan akan mencegah segala cara agar ketika kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kita berat aja. Kayaknya mau berangkat tuh berat. Dari depan dulu. Betul tidak? Pasti langkah pertama dicegah dulu. Pencegahan. Tapi setelah terakhir kita melakukan dzikir, kita setelah setan tidak berhasil itu. Akhirnya kita berangkatlah ke tempat manakiban misalnya gitu ya. Setelah di tempat manakiban, dia ganggu dari belakang tuh. Biasanya di belakang itu dia nyodok-nyodok tuh. Pantat kita disodok-sodok biar nggak betah di tempat ibadah dan kebaikan. Itu nyerang dari belakang. Jadi dia gagal mencegah. Begitu kita di tempat ibadah, kita dibikin nggak betah aja. Ketika kita sholat, mendadak jadi orang sibuk. Betul tidak? Ketika kita mulai takbir, ya, ketika dia tahap pertama mencegah kita jangan sholat. Udahlah, nanti aja, santai aja sholat mah. Ya, ada aja yang menghalangi. Iya tanggung nih, pekerjaan belum selesai. Sering kan kita ya, sering dibisiki kayak gitu. Nanti aja, masih ada waktu, masih belum habis waktunya. Dulu begitu ya seringnya ya. Kita menunda-nunda, melambat-lambatkan, menanti-nantikan sholat. Gagal dia kita sholat, nah dia ganggu dari belakang tuh. Belakangnya kita tiba-tiba ketika Allahu Akbar, kita mendadak orang sibuk, ingat kemana-mana tuh. Oh, ingat pekerjaan yang belum selesai, ingat pada seseorang. Pokoknya jadi mendadak serba ingat gitu tuh. Banyak yang diingat. Nah makanya kalau sudah banyak diingat itu tadi musholin. Ketika sedang sholat dia pergi. Ada dua. Ketika jasadnya sholat, ada ruh yang pergi. Kemana saja. Kepada saja yang dia sering ingat. Yang suka ikut pasar ya ke pasar, yang suka ke kantor ya ke kantor. Maka sholatnya tidak sampai Allah, tapi sampai pasar. Sholatnya tidak sampai Allah, tapi sampai kantor. Sholatnya tidak sampai Allah, tapi sampai ayang-ayangnya, sampai istri. Kepada siapa ya? Karena ketika hati ingat, tidak ada ketika hati ingat, dia terbang kepada yang diingatnya. Jadi ketika kita ingat Allah, sampai kepada Allah. Ingat. Tapi ketika ingatan kita kepada selain Allah, itu sholatnya kita ke tempat yang kita ingat itu. Jadi kita dibikin gelisah tuh kalau dari belakang itu. Ya. Wan aimani iman sama limu. Dari telinga kanan, telinga kiri dibisikin segala macam. Segala rupa lah. Tiba-tiba pokoknya dikasih informasi bahwa ini nih ada ini. Pokoknya jadi orang sibuk aja kita. Makanya kita diajari oleh para sahabat ketika dzikir menutup dari pintu depan, belakang dan kanan kiri. Itu menutup serangan dari depan dan belakang. Ilaha untuk menutup serangan gangguan dari sebelah kanan.
untuk dari sebelah kiri. Ketika kita berzikir itu ada zikir sebagai senjata sekaligus perisai. Nah, ini nyambung dengan sabda yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaikum bila ilaha illallah. Ini alaikum bila ilaha itu kamu harus punya la ilaha illallah. Kamu sekalian harus punya la ilaha illallah. La ilaha yang mana yang dimaksud Nabi itu? Ini hadis ini kan juga oleh syarat umum ya cuma mengucapkan saja. Kenapa alaikum billah? Kenapa harus punya la ilaha illallah? Karena iblis berkata, aku hancurkan manusia kita Bani Adam dengan dosa bil hawa, bil hawa, ahwa, dengan hawa nafsu. Dan kamu manusia menghancurkan aku hanya dengan la ilaha illallah. Ini Rasulullah hadis ini menekankan alaikum bila ilaha illallah. Nah, la ilaha yang seperti apa? La ilallah yang ditanamkan dari hati yang bersih, yang telah punya sanadnya sambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya la ilallah yang ketika diucapkannya ada suaranya, ada iramanya, ada gerakannya. Hanya yang gitu. Bukan hanya mengucapkan saja, tapi ada suaranya, ada iramanya, ada gerakannya. Wadkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah kamu semua sebagaimana aku telah tunjukkan caranya berzikir. Itu firman Allah itu. Ya. Terus Allah di dalam firman itu mengatakan dzikir la ilaha dengan cara yang telah tunjukkan. Jadi bukan bukan hanya cuman mengucapkan, tapi ada cara mengucapkan, ada irama ketika mengucapkan, ada gerakan ketika mengucapkan. Kalau kita suara saja tidak sempurna hasilnya. Apalagi cuman gerakan aja gitu ya. Gerakannya ada, tapi tidak keluar suaranya. Nah, itu tidak akan ada sempurna hasilnya. Jadi kalimat dzikir yang telah ditanamkan itu harus sesuai petunjuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang tata caranya telah diteruskan, diwariskan oleh silsilah dari keluarga Syekh sampai sekarang. Ingat ya, pokoknya nih sering dikitakan nih Al-Mufaridun ya, tentang suara, irama, gerak. Suaranya keras. Kerasnya bukan keras nyempreng ya, tapi suaranya keras ke dalam. Suaranya kalau pengarsama, kalau dalam pewayangan itu suaranya Bima juga. Ilaha illallah. Kalau ada pewayangan bukan la ilaha illallah. Suaranya keras ke dalam. Ya, iramanya zikir hopi 4 ketukan, bukan iramanya 8 ketukan ya, 4 ketukan. Gerakannya oleh pengersa kemarin ditegaskan lagi, kita gerakannya sebagaimana Abah Sepuh melaksanakan zikir di penjara Belanda, yang dengan zikir itu ditunjukkan karomahnya ya. Ketika dikir ke kanan ke kiri itu apa namanya, genting penjara itu kayak ngikut dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ada gempa lokal ada. Sampai gara-gara dikirnya itu orang Belanda takut, akhirnya dikeluarin Abah Sepuh. Nanti kita di GBK tangan kanan bendera, tangan kiri tasbih. Jadi sambil dikir nanti kalau yang kebagian duduk di mana? Di GBK. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Pokoknya mah kita dikir aja, tasbih mah harus dipegang, tasbih merah putih. Ya, nanti biasanya selesainya dipandu oleh pengeras. Jadi kita semua gerakannya hanya bukan gitu. Ada kan kita ini, apalagi diem, itu salah itu. Ya kalau ini kan bukan orang lain ya, Mas. Ya, jangan menyalahkan ajaran ini, ajaran sendiri. Ketika kita zikir bukan gini. La ilaha illallah, bukan. Pengarsa kemudian negas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Tasbih kanan, kiri, kanan, kiri. Ini perhatikan supaya sempurna hasilnya. Suaranya, iramanya, gerakannya dan terpejam. Jangan membuka ya, apalagi lagi di GBK. Pengen lihat GBK ya, pikirnya saya buka mata, tertutup, menutup dua mata. Itulah dikir yang dimaksud setan, dikir yang bisa menghancurkan aku. Itu hanya dikirnya kayak gitu. Alaikum bila ilaha illallah. Itu hanya yang kata Nabi, kamu harus punya la ilaha lo yang ini. Mengapa kamu akan alaikum bila ilaha illallah? Itu karena setan ngomong, iblis ngomong. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa. Dan kamu, maka ini pengakuan dari setan dan ini ngebocorin lah ya. Nah ini nyambungnya dengan tadi ayat yang disebut ila ibadika mukhlasin. Mukhlasin yang di sini itu yang ada kalimat ikhlasnya. Gitu. Yang kalau ikhlas yang ada ikhlasnya. Nah, itu kaitannya dengan yang tadi ya, bahwa ada sambungan antara ayat yang tadi dengan alaikum billahi. Jadi proses penghancuran iblis setan itu hanya dengan zikir la ilaha illallah. Ya. Karena apa yang tadi, mengapa kita penting melakukan ini? Penting. Ini sabda kanjeng Nabi Muhammad berikutnya yang tadi disampaikan. Inna syaiton minal insan majrodam. Jadi setan itu masuk ke dalam manusia. Ketika akhirnya masuk ke dalam raga kita, dia masuk ke dalam aliran darah. Bukan hanya darah jasmani, tapi darah rohani kita. Ketika setan masuk, darah kita jadi kotor. Darah jasmaninya dari rohani kita. Darah jasmani dibersihkan dengan berfungsinya ginjal, betul tidak? Kalau seseorang gagal ginjal, maka yang akan terjadi adalah apa? Pernah tahu ginjal? Yang pertama kali menghitam adalah wajahnya, langsung ngeblek gitu. Kalau dia ginjalnya gagal, lalu darahnya semakin kotor, maka yang menghitam pertama kali ada wajahnya. Lalu kemudian terus menghitam, hitam bener hitam itu. Pernah lihat orang yang jalan? Begitulah secara medis seorang yang meninggal karena gagal ginjal dan dia tidak sempat melakukan cuci darah, semuanya menghitam. Nah darah begitu pun darah rohani. Kalau kita gagal fungsi pembersihan darahnya, maka wajah kita menghitam. Tampilan rohani kita tuh benar-benar menghitam, tidak dikenali. Begitu kita habis kontrakan, tidak ada seorang pun yang mengenali kita. Kata pengarsa apa ketika menggambarkan, ketika kita habis kontrakan, maka kita keluar, maka wajahnya seperti ini, akan mengenali wajah-wajah kita antar kita semua, akan mengenali siapa, akan seperti ini. Tapi kalau tidak punya alat cuci darahnya, hanya mengatakan dikir itu alat cuci darah. Alat cuci darah. Ketika kita berzikir, kita sedang mencuci darah kita. Darah rohani tentu saja. Darah rohani kita dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka ketika dalam tubuh kita, ya,
setan mengalir kulit, daging, tulang, sumsum ke sekujur tubuh. Reaksinya apa? Tandanya darah ruhani kita kotor apa? Kita berat melangkah ke tempat kebaikan, kita berat melangkah ke tempat ibadah. Pokoknya kita berat aja untuk sekedar buka mata bangun malam atau sholat subuh lah. Karena dalam levelnya masih sudah bangun malam. Ketika mata kita berat untuk membuka mata untuk melaksanakan sholat subuh, tandanya darah sekitar ini kotor itu. Ketika tangan ini berat sekali mau sedekah, nah berarti tangannya itu darahnya kotor itu. Ya. Jadi bagian tubuh mana yang berat dipakai ibadah dan kebaikan, itu kotor. Makanya ketika kita dikir cuci darah, la ilaha illallah, dicuci dulu, dan darah yang bersih mengalir ke sekujur tubuh kita, ke tangan, ke kaki, ke mulut, ke pikiran, ke perasaan, ke semuanya mengalir. Tandanya darah kita sudah dibersihkan dengan dikir. Nah, lisan kita, kalau sudah darah kita bersih ke lidah, maka lisan yang keluarnya lisan yang suci, lisan yang bersih dari umpatan, bersih dari ujaran kebencian, bersih dari fitnahan, bersih dari gibahan. Barang siapa yang kakinya darahnya telah disucikan dengan zikir, ringan kaki ini untuk melangkah ke tempat kebaikan, ringan kaki ini untuk melaksanakan ibadah, ringan kaki ini untuk melaksanakan amaliyah yang biasa kita laksanakan. Begitu berat, zikir. Cuci darah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan jadi zikir itu ingat bagi kita ketika kita sedang mencuci darah ruhani. Mengapa kita mencuci darah ruhani? Agar ya kita selalu dikenali oleh seluruh arwahul muqaddasah, ya rijal, supaya kita dikenali. Jangan sampai ketika kita habis kontrakan, ya kita masih kotor darahnya, dan kalau kita menjadi orang-orang yang tidak dikenali, mau dijemput bagaimana? Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan para pecinta Islam. Berikan masjid berkah rahmat Al-Fatihah. Ya kena udinya kita saling pada Rosa plus Saudo Amuparidun sesuai petunjuk Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Gaus. Pertama bahwa Amuparidun nanti sudah dikirim lewat Ustaz Joko memprint spanduk untuk petisi bahwa kita mengajukan ke pemerintah dua. Pertama kepada Menteri Agama untuk selanjutnya agar terjadi perubahan dalam penulisan Latin. Allah diterjemah dalam tafsir Quran itu kan Allah ditulisnya, Allah. Oleh Guru Agung Mengasabah, Allah Rabbul Jalalah di dalam Al-Quran tidak boleh dan tidak diterjemahkan menjadi Allah, tapi harus dibiarkan aslinya menjadi Allah. Itu ya, itu yang pertama. Jadi kita mendesak, meminta kepada pemerintah, kepada Menteri Agama agar dilakukan perubahan di masternya, karena kan umat Islam kalau mau nyetak Al-Quran itu harus ngambil masternya dari Kementerian Agama itu, ya masternya harus pakai itu supaya tidak ada perbedaan supaya ada keseragaman maksudnya. Nah kita pengen masternya itu atau file yang utamanya itu terjemah dan tafsir Allah itu tidak pakai Allah. Yang pertama ya. Yang kedua kita mengajukan kepada Menteri Pendidikan dalam ini ke Badan Bahasa ya, Lembaga Bahasa, agar di Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisan Allah itu tidak Allah, tapi tetap dibiarkan Allah. Ya nanti setelah di print kain putih berukuran 3,8 meter, lebar 1,20 meter, nanti tanda tangan nama KTP sebagai bentuk petisi.
Semoga petisi yang disampaikan oleh Guru Agung dan kita semua didengar dan diikuti oleh pemerintah. Dan saya yakin juga bukan hanya para Iwan, siapa saja umat Islam yang ingin ya ada perubahan itu, silahkan membuka tanda tangan. Semakin banyak semakin baik. Nah, nanti rencananya setelah nanti misalnya Abu Faridun ada UPRI 1 berapa? Ada berapa? Nanti disambung, dijahit gitu ya. Dan kita nanti akan dibentangkan, insya Allah akan dibentangkan di GBK menjadi petisi terpanjang di Indonesia. Ya, gitu? Jadi kita akan menentang itu. Nanti juga akan disosialisasikan oleh Panitia Nasional pengajian anti gempa di GBK tentang ini. Ya. Tapi ini mumpung kesini diingatkan, ya. Jadi nanti kita akan ada kain putih yang telah ada surat di situ. Kita mohon kepada pemerintah yang tadi itu. Ya, sekian. Assalamualaikum.